Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah resmi menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Jawa dan Bali mulai besok 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. PPKM darurat tidak hanya memperketat aktivitas warga, tetapi juga kegiatan perekonomian. Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat dimulai pada Sabtu 3 Juli hingga Selasa 20 Juli 2021. Langkah ini diambil pemerintah karena meningkatnya angka COVID-19 di tanah air dalam sebulan terakhir. Mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Koordinator Kebijakan PPKM Darurat Jawa dan Bali. PPKM Darurat diterapkan pada 3 hingga 20 Juli 2021 di 48 kabupaten kota yang mencatatkan nilai asesmen 4, serta di 74 kabupaten kota dengan nilai asesmen 3 di wilayah Jawa Bali. Selama PPKM darurat berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor dan kegiatan. Akankah PPKM darurat efektif turunkan angka COVID-19 di tanah air? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, lantas seperti apa penerapan PPKM se-Jawa dan Bali ini? Apa perbedaannya sebetulnya dengan PSBB yang dulu pernah diterapkan oleh pemerintah daerah masing-masing, dan bagaimana pula nanti dampaknya PPKM darurat ini setelah diterapkan esok hingga 2 pekan ke depan terhadap perekonomian Indonesia? Saat ini saya langsung saja ingin menyapa ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Marinvest, dan juga sekaligus tentu yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Koordinator Kebijakan PPKM Darurat. Selamat sore Pak Luhut. Selamat sore. Apa kabar Pak Luhut? Baik. Baik, Pak Luhut, tapi sebelum kita berbicara soal PPKM ini, kita harus juga bicara soal betapa pentingnya kita menggunakan masker dan menerapkan 3M ya Pak Luhut ya. Ya, maskernya nih pakai, nanti mau bicara sama kamu tak bukain dulu, karena nanti suaranya nggak jelas. Iya betul Pak Luhut, saya juga biasanya saya pakai masker Pak Luhut, ketika saya nggak siaran saya pakai masker, tapi karena berhubung jaraknya ini jauh Pak Luhut, nggak ada dekat siapapun saya saat ini, jadi saya buka masker nggak apa-apa, mudah-mudahan dropletnya nggak sampai kemana-mana dan mudah-mudahan kita semua sehat ya Pak Luhut ya. Dropletnya nggak akan sampai kemari lah itu. Mudah-mudahan jauh Pak, Pulau Gadung ke kantor Bapak jauh banget Pak Luhut. Tapi gini, Pak Luhut, mungkin juga perlu dijelaskan sebetulnya apa perbedaan antara PPKM darurat yang sekarang diterapkan mulai besok sudah mulai berlaku dengan PSBB yang sebelumnya sudah pernah juga dilakukan Pak Luhut. Ya sebenarnya ya hampir sama aja, tapi sekarang ini lebih ketat aja pelaksanaannya, dan juga saya kira kalau dibaca lebih jernih memang kelihatan perbedaan di sana sini. Jadi pengetatan itu kita lakukan dan kita eksekusi dengan benar, dan ada tindakan-tindakan hukum yang kita lakukan karena kasus ini sekarang kan dengan dengan varian Delta ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Jadi ya kita sudah melakukan langkah-langkah itu. Baik. Tampaknya ada sedikit gangguan komunikasi, saya tidak bisa mendengar Pak Luhut, tapi nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi Pak Luhut ya, usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, saya kembali akan berbincang dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, Bapak ditetapkan menjadi koordinator untuk kebijakan PPKM darurat ini. Sebetulnya apa target dari Presiden yang diberikan kepada Bapak, Pak?
Sebenarnya saya tadi belum selesai, tadi terputus ya. Ya, betul. Jadi bedanya itu PPKM darurat ini dengan tadi PSBB itu. PSBB itu kan ditentukan oleh para gubernur, ya, kepala daerah. Kemudian nanti disahkan oleh Menteri Kesehatan seperti yang tahun lalu. Kalau ini top down, dari atas sekaligus berapa daerah di cover ini. Jadi langsung dari pemerintah pusat. Jadi itu beda utamanya sih. Tapi esensinya menurut saya sih ya ini lebih luas ya, lebih luas daripada waktu PSBB. Dan juga penanganannya ini menurut hemat saya ya lebih luas saja karena mengalami satu bentuk varian baru, yaitu Delta varian tadi. Tadi mengenai apa yang target yang dibentak Presiden, kita ingin, tadi saya singgung mundur sedikit, selama 7 hari ke depan, ini kasusnya akan terus naik masih, karena masa inkubasinya kan belum habis. Betul. Jadi mungkin sampai 10 hari baru kita lihat flattening atau merata, baru kemudian menurun. Jadi ini bukan sunglap. Ya, istri saya suka guyon juga, dia bilang, Pak ini bukan sunglap nih katanya. Saya bilang iya memang nggak sunglap. Jadi kita harus sabar semua, harus sabar dan harus kerjasama. Tidak boleh saling menyalahkan atau membuat kegiatan-kegiatan yang akan menambah masalah. Jadi semua harus menahan diri. Jadi birahi-birahi politiknya tuh dibuang dulu deh. Maksudnya Karena gimana ini nih Pak? menyangkut kemanusiaan. Nambah-nambah birahi politiknya dibuang dulu. Tapi nanti dijawab ya Pak Luhut ya. Kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami masih akan berdialog usai kumandang azan maghrib berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan bersama dengan Koordinator PPKM Darurat yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, memangnya maksudnya apa ya Pak Luhut? Ada yang mengumbar birahi menyangkut pautkan COVID dengan politik, ini maksudnya apa Pak? Dikaitkan dengan PPKM juga? Saya ngingatin sekarang ini kita merem bicara semua deh, kita fokus dulu untuk ngatasin ini, karena ini masalah sangat serius, menyangkut banyak nyawa orang, bisa di keliling kita, di sekeliling kita sudah banyak yang kena, masa nggak prihatin? Jadi anak-anak kita itu jangan kita ajarin nafsu kekuasaan. Nah, jadi kita fokus dulu sini. Nah, sekarang apa yang target Presiden yang diberikan ke saya, ke kami? Satu, kami harus mengurangi kasus ini. Ya, kita harap dalam 1 bulan ke depan kita sudah bisa. Sekarang ini hari ini kan naik terus nih masih 24.000 kemarin, sekarang 25.000 sekian. Ini harus kita coba turunkan sampai dekat 10.000 atau di bawah 10.000. Nah, kalau itu sudah tercapai, ya baru kita mungkin bisa agak lebih tenang. Tapi saya ingin katakan, saya ulangi sekali lagi, selama seminggu 10 hari ke depan ini masih naik. Ya, walaupun kita sudah berhenti. Karena masa inkubasi tadi itu yang saya sebutkan. Yang kedua, kami akan vaksin masif. Tadi saya melihat vaksin di Kemayoran oleh Walubi, saya kira hebat. Itu 10.000 per hari. Saya minta pada Pak Po tadi bikin 15.000. 1 hari. Nah, pelaksananya tadi cukup tertib. Saya berada di sana. Kedua, saya pergi ke Tresia. Tadi juga mereka bikin vaksin sudah 3 bulan sama Ibu Catherine. Itu saya minta bikinlah dari 1.000 kalau boleh ke 1.500 gitu. Itu banyak volunteer semua itu datang. Jadi mereka tuh kerja. Dan ketiga, saya tadi pergi ke Bayoran. Juga melihat vaksin oleh Kementerian Kesehatan, juga sudah 4 bulan, ya 90 hari mereka melakukan pekerjaan itu. Itu juga volunteer semua melakukan. Jadi orang-orang ini paham betul bahwa negara ini sekarang sedang mengalami satu epidemik yang harus betul-betul ditangani secara bersama-sama. Nah yang lain, politisi-politisi segala macam, saya himbau lah, kita menahan dulu diri, coba kita kerjakan ini dulu. Nah, tadi itu satu, vaksin kita mau sehari bisa 1 juta sampai 1,5 juta dalam bulan Juli ini, sampai kepada bulan Agustus. Presiden merintahkan kita capai. Hari ini rata-rata sudah 900.000 per hari. Ya, 100.000 sebenarnya. Nah, DKI saya bilang Pak Anies, saya tanya beliau, dia bilang kami sekarang 136.000. Pak Anies dobelin, bisa nggak? 260. Dia bilang, Pak Luhut masih susah. Oke, tahap pertama Anda bikin sampai 200.000. Jadi teknis-teknis seperti ini kita harus
bicara dan kita awasin. Nah, bagaimana kita ngawasin? Tadi kami engage dengan Google dan Facebook, menggunakan tadi anak-anak muda. Mereka sudah saya gunakan nih hampir setahun yang lalu untuk monitor semua pelaksanaan di kabupaten-kabupaten dan kota di Jawa, Bali. Tadi sudah saya brief kepada semua, ada 250 tadi yang hadir dari seluruh kabupaten dan wali kota untuk mendengarkan penjelasan. Jadi kita betul-betul masuk ke bawah. Sampai pada tadi gubernur juga ada hadir dan juga Panglima TNI, Kapolri juga tadi asisten operasinya hadir. Nah, yang ketiga, kita akan melakukan testing tracing yang masif juga. Sekarang ini testing itu berkisar 130.000 sampai 150.000. Kita mau naikkan lagi, tracingnya juga kita mau naikkan lagi ke depan. Nah, yang keempat tadi kita mau supaya semua protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik. Nah, saya kira ini tadi apa-apa yang kita diperintahkan Presiden ini, saya pikir sekarang kita jalankan. Nah, tadi masalah obat, kita harus jamin bahwa ketersediaan obat ada. Ivermectin misalnya, itu harganya 7.000, sekarang mau dibikin sampai naik 500% sampai 1.000%. Tadi saya minta Pak Budi, kami udah ngomong kemarin, tadi sudah dikeluarkan dari dia ST-nya harga maksimum adalah 9.800 sekian. Oke, katakan 10.000. Jadi jangan ngambil untung dalam keadaan begini. Dan itu akan kita tindak orang yang main-main dengan harga atau nyimpan-nyimpan obat supaya harga naik. Dan sudah Polri, Kejaksaan Agung, semua sudah kita libatkan. Jadi semua terintegrasi kita buat. Ya, semua terintegrasi. Nah, kemudian kalau Anda tanya saya lagi, obat-obatnya macam-macam, dari gas, oksigen. Betul. Oksigen banyak yang datang negara lain juga nyumbang. Itu juga menarik. Ya, ada perusahaan-perusahaan juga yang nyumbang. Jadi perusahaan-perusahaan oksigen di Indonesia ini ada 5, itu mereka semua menaikkan produksinya dan memberikan dari Kementerian Perindustrian Pak Agus Gumiwang itu juga sudah mengalokasikan lebih dari 90%. Jadi kami rapatkan itu. Dan kemudian Menteri Perindustrian bicara kepada yang kontrak dengan pabrik-pabrik supaya jangan berkelahi. Sementara itu tadi saya kira Menteri Keuangan sudah juga mengumumkan mengenai bansos kita lanjutin. Jadi bansos 2 bulan ke depan akan terus berlanjut. Dan kemudian juga listrik misalnya diskon ya selama 3 bulan ke depan itu jalan. Apalagi tadi itu ini aja juga macam-macam ini saya lihat tadi, saya juga udah ingat semua. Memperpanjang diskon listrik 3 bulan, menambah bantuan sosial tunai 2 bulan, mempercepat penyaluran BLT desa, mempercepat penyaluran PKH dan kartu sembako, melanjutkan program kartu prakerja, menambah target bantuan UMKM untuk 3 juta penerima baru. Ini perintah Presiden. Jadi Presiden itu beri perintah ke saya berkali-kali, Pak Luhut perhatikan betul, jangan sampai rakyat kecil itu tambah menderita. Ini saya kira satu hal yang sangat buat saya menyentuh sekali, karena Presiden sampai mengingatkan berapa kali. Jadi ini ingatkan, jadi tadi kami sepakat. Tapi sekaligus juga kita tahu ada data-data yang redundant, yang tumpang tindih. Sehingga tadi Dukcapil dengan Ibu Risma, Pak Tito bicara dinyatukan. Insya Allah itu Senin semua selesai. Dengan demikian ada 3 juta itu tadi yang tumpang tindih itu akan bisa diselesaikan dan itu akan menghemat mungkin beberapa triliun rupiah. Itu sekarang sedang diselesaikan. Jadi kita bikin menyeluruh lah semua ini dan sekaligus juga kita reformasi kepada bidang kesehatan. Jadi reformasi di bidang kesehatan. Saya kira saya sudah cover itu semua. Teknis saya kira masih banyak nanti di lapangan. Ya kita akan melakukan juga tindakan-tindakan tegas terhadap orang-orang yang tidak patuh pada ini. Karena baik itu pejabat maupun masyarakat sendiri. Dan semua undang-undangnya ada, dan kalau mengacu lebih tinggi, dalam Mukadimah undang-undang kan pemerintah tugasnya untuk membela rakyatnya dari kesulitan maupun tadi menyangkut masalah kesehatan dan sebagainya. Jadi saya pikir undang-undang kita cukup kuat, kita aja harus berani
menindak. Jadi tidak ada yang kebal hukum. Apa dia nanti mulai dari camat, bupati, gubernur sampai kepada semua pejabat lain. Ini saya kira penting buat kita ketahui. Ya, Pak Luhut, memang insentif untuk rakyat kecil dikeluarkan, BLT ada, kemudian juga diskon listrik ada, tetapi kan juga perlu kita ingat, ada pengusaha kecil mungkin atau pengusaha menengah mungkin yang berharap juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti apa treatment untuk mereka, Pak? Karena kan dengan adanya PPKM ini sedikit banyaknya mereka terpengaruh, Pak, produksinya dan juga aktivitas bisnisnya. Ya pastilah, sekarang saya kira tim Pak Menteri Perekonomian, Pak Erlangga dengan Ibu Ani, dengan bisa Kadin saya kira diajak juga untuk bicara mengenai ini. Ya, kan sebenarnya jujur kita tidak pernah perkirakan bahwa ini akan terjadi lagi seperti ini. Betul. Semua modeling yang kita lihat pada tahun lalu bulan-bulan Juli, Agustus itu kita harap Juni ini sudah kita bisa rebound, sudah recovery, dan dari data-data ekonomi betul kita sudah mulai rebound. Tiba-tiba datanglah varian Delta ini. Jadi kita harus hitung lagi. Jadi ya ini dinamika yang betul-betul di luar pikiran kita dan bukan kita aja yang kena. Kalau Anda lihat tadi misalnya Inggris dengan AstraZeneca, itu sudah berapa? 60%, 50%. Itu tiba-tiba naik lagi hampir 6 kali sekarang. Ya kita lihat juga di Israel, itu juga begitu naik lagi 6 kali sekarang. Padahal mereka Pfizer. Kita lihat lagi di mana negara lain begitu. Malaysia naik lagi. Padahal dia lockdown. Jadi kadang-kadang saya tanya model mana yang cocok gitu. Yang paling cocok tuh saya pikir disiplin kita bersama. Betul. Jadi saya titip sekali lagi, semua dari semua sudut. Kita menghadapi musuh bersama. Apa itu musuh bersama? Yaitu COVID. Ini COVID ini tidak ada ceritanya agamanya, tidak ada sukunya, tidak ada pangkat tinggi, pangkat rendah, miskin, kaya, semua sama. Semua kan bisa kena. Oke. Ya. Jadi mau jangan kita ini berkhotbah di gereja bilang saya nggak kena, atau di tempat ibadah lain, ya bisa aja kena. Ya Tuhan itu juga mengatakan kan berkhidmatlah Anda gitu. Kita harus betul-betul, jangan kita ada kesombongan rohani bahwa saya tidak bisa kena karena saya berdoa terus, nggak betul juga itu. Itu kesombongan namanya. Jadi kita harus tunduk bahwa alam itu juga ngajarin kita. Jadi saya titip itu aja. Ya Pak Luhut, ini kan membatasi mobilitas warga salah satu kuncinya selain kedisiplinan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak terlalu banyak berinteraksi, ini kan adalah kuncinya. PPKM juga menginginkan adanya pembatasan untuk masyarakat. Tetapi bagaimana cara membatasi mereka, Pak? Berapa banyak mungkin personil yang akan dikerahkan untuk tiap-tiap daerah yang menjadi concern untuk PPKM ini? Kemudian apa sanksi tegas bagi masyarakat seluruh masyarakat Indonesia, Pak? Ya saya kira kalau masyarakat sudah mulai paham, karena sekarang saya lihat orang berbondong-bondong mulai vaksin, karena mereka tahu kalau dia main-main, dia sendiri bisa sekarang, ya maaf, bisa meninggal, atau keluarganya bisa kena. Jadi kesadaran itu mulai terbangun. Jangan diganggu lagi nih sama tokoh yang merasa dirinya tokoh-tokoh. Justru jelaskan, karena saya lihat tadi orang di tempat vaksin di mana namanya itu, di Kemayoran, di Santa Ursula, di tadi Kebayoran, itu semua saya tanya, kenapa? Wah kita Pak, takut Pak, gitu. Jadi sudah ada kesadaran, itu satu. Nah, yang kedua saya pikir, ya gimana ya, tokoh-tokoh ini juga harus ikut bicara mengenai ini secara luas. Dan jangan lagi ada bicara, ya perbedaan ini kurang begini, kurang, semua apa yang perlu kami dengar, sudah kami dengar. Jadi kalau dulu ada yang ngeritik saya epidemiolog, Luhut itu bukan epidemiolog, ya saya memang tidak epidemiolog. Tapi orang-orang epidemiolog manapun yang nggak saya tanya, saya dengerin. Dan selama 1,5 tahun kan kita udah belajar. Jadi semua apa yang kita beramu sekarang ini, menurut saya adalah ramuan yang sudah paling bagus. Tinggal eksekusi kita ini harus betul-betul bagus. Nah kalau ini bagus, saya yakin kita akan bisa menekan atau mengendalikan COVID-19. Habis, kita belum tahu jawabannya. Ya, kita harus tunggu supaya bahwa ini bisa kita redam terus. Mudah-mudahan kita bisa contain terus. Baik, Pak Luhut, ini kan kita punya target vaksin yang cukup tinggi. Tetapi begini Pak, dikhawatirkan nih
jangan-jangan nanti setelah semua masyarakat Indonesia mayoritas sudah mendapatkan vaksin, ada euforia. Oke, saya sudah dapat vaksin, memang vaksin tidak menjamin tidak akan tertular COVID, tapi setidaknya bisa meringankan gejala-gejala COVID. Ini bagaimana Pak? Kemudian nantinya rencana kedepannya bagi pemerintah kembali untuk meningkatkan lagi kesadaran masyarakat yang sudah dapat vaksinasi, Pak? Gini ini kan jangan bilang semua harus kerjaan pemerintah, ini kerjaan kita rame-rame. Ya pemerintah ini kan hanya berapa besar, paling bisa porsi dia berapa, 40-60% lagi harus semua masyarakat bersama. Jadi kalau pemimpin-pemimpin dari tadi organisasi, pemimpin agama, pemimpin partai politik, pemimpin apa aja semua level gitu tidak bahu-membahu, ya rusak negara ini. Dan ini saya kira satu cobaan buat kita, bagaimana satu bangsa menghadapi satu krisis. Ini cobaan yang bagus ini, supaya kita semua kompak, ya supaya kompak kita menghadapinya. Tidak saling nyalahkan. Kalau mau ngeritik silakan, saya banyak kok masuk feedback. Tadi malam saya ketemu dengan pempret itu, saya terdengerin, saya catat, dan saya ada beberapa yang masukan mereka bagus, kita laksanakan. Kita kan juga nggak sempurna. Ya tidak sempurna. Jadi kalau ada tadi tokoh-tokoh itu yang merasa memang dia intelektual apa, monggo. Silakan, saya pasti akan dengerin. Ya, saya suka dengerin kok. Nah ini Pak, kemudian juga kita berbicara soal kelangkaan obat dan oksigen. Memang Bapak katakan tadi oksigen sudah dapat bantuan, obat juga udah ada HET yang ditetapkan oleh pemerintah 10.000 maksimal paling mahal. Tapi ketersediaannya sendiri gimana Pak untuk ivermectin, untuk oksigen dan juga sejumlah obat-obatan lainnya? Mengingat Bapak bilang ini sampai 10 hari ke depan mungkin kasus masih akan terus tinggi Pak. Ya sampai hari ini sih, tadi kan saya satu hari bisa 2 kali saya cek itu. Ya sampai hari ini kita masih oke. Masih bagus. Kemarin tuh kan penataannya masih belum terlalu bagus. Tapi sekarang saya kira setelah kita mulai masuk, mestinya sih tidak ada masalah ini. Tadi ada kekurangan mengenai botol-botol kecil. Tadi sambil di kantor sama staf saya udah bicara, ayo kalau perlu kita impor aja deh. Nggak usah repot-repot. Kita impor langsung, sekarang cari. Jadi kita prosesnya kita percepat. Karena keadaan darurat. Ya kalau nggak ada nanti kita cari duitnya dari mana, udah sampai gitu aja kok. Make it simple. Jadi jangan make it complicated lah. Nah ini kan semua pengen make it simple Pak di dalam situasi ataupun kondisi darurat ini. Kapan Pak kira-kira impornya akan direalisasikan Pak untuk kebutuhan mendesak seperti ini? Saya kira sampai sekarang ini kita nggak ada masalah itu mengenai ivermectin. Kita sendiri ada 2 pabrik kita produksi sendiri. Ada yang nakal fabriknya itu, saya bilang jangan macam-macam loh. Nakal-nakal kita cabut izin kamu gitu. Nggak boleh. Ya, jadi jadi saya nggak ada urusan sebenarnya, saya tanggung jawab. Pokoknya saya ada main pokoknya ini, udah bahasa tentara. Kau melanggar ini saya ingatkan, kalau nggak mau saya libas. Karena kan dalam keadaan gini kalau kita nggak sungguh-sungguh, bayangkan kau harga obat kau naikin, kan membuat orang mati. Ya, seperti tadi ivermectin itu ternyata tadi saya baca baru dapat tadi di India 97% dia memainkan peran yang sangat penting. Obat cacing itu loh. Ya, obat cacing itu. Dan itu sudah kita dengar waktu Presiden Trump dulu bicara di White House kira-kira setahun yang lalu. Jadi kita jangan main-main. Nah, tadi kalau obat remdesivir yang lebih mahal. Dulu sampai berapa juta, sekarang kita tekan harganya tadi sampai berapa ratus ribu. Jadi banyak yang sekarang kita kendalikan. Sebenarnya kalau kita mau, kita tegas, nggak ada urusan gitu. Nah, kalau misalkan begini Pak, ini kan memang diatur ada beberapa untuk masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas yang begitu masif di luar, Pak. Tapi bagaimana? Kita tahu banyak masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor informal, katakan pedagang kecil, mereka tetap jualan, mungkin melebihi jam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mungkin juga nggak terlalu menjaga prokes begitu, makan juga jarak mejanya deket-deketan. Nah ini bagaimana Pak cara menghandle mereka seperti itu? Mungkin kalau restoran bisa diatur, tapi bagaimana dengan pedagang kecil? Mungkin insentif saja buat mereka tidak cukup, Pak. Ya, kita mesti memberitahu mereka, kesadarannya dibangun, tidak gampang ini. Bukan saya juga bilang, tadi saya sudah bilang kan bukan sulap ini ya. Iya betul. Jadi jangan juga Anda pikir sampai langsung semua detail. Sekali lagi hanya pemerintah tidak akan jadi ini barang. Dan akibatnya apa? Ya korban manusia di antara kita, komunitas kita sendiri, suku kita sendiri atau kampung kita sendiri akan jadi korban.
Kalau Anda mau itu ya silakan kerjakan. Oke. Itu Jadi saya pikir kesadaran kita semua. Tapi kalau yang saya baca, Betul. sekarang ini makin banyak kesadaran kita. Ini seperti pesuntik yang ada di Anda tayangkan ini. Sekarang tadi saya lihat sudah begini. Malah saya bilang terlalu rapat ini begini. Karena semua orang ingin disuntik sekarang. Orang ingin disuntik. lalu, Walaupun disuntik ini tidak menjamin kau tidak kena. Betul. Bisa aja kena. Kalau kau tidak tadi tidak prokes. protokol kesehatan, dan juga Delta varian ini ternyata lebih kuat. Tapi paling tidak akan mengurangi dampaknya, atau kemungkinan kau lebih parah mungkin kurang. Itu kira-kira lah. Ya, Pak Luhut, jadi bisa disampaikan bahwa ada kemungkinan, ini kan Bapak mengatakan 10 hari, kita lihat seperti apa evaluasinya, jangan berekspektasi bahwa baru 1 hari diberlangsungkan PPKM darurat, angka akan turun, enggak, 10 hari ke depan aja turun, itu udah syukur. Berarti ada potensi bahwa PPKM darurat ini akan terus diperpanjang ya, sampai beberapa waktu ke depan ya Pak ya? Oh iya, sangat mungkin. Tadi Presiden telepon saya laporkan lagi, Pak, prosesnya oke, tidak ada masalah, yang penting kita bisa membuat satu perencanaan yang matang. Jadi teman-teman pedagang, pengusaha, rakyat itu paham kira-kira 10 hari ke depan ini masih mungkin ada peluang naik, atau mungkin peluangnya makin pelan, nanti atau mulai dia flattening atau merata, kemudian dia turun. Itu kurvanya kira-kira begitu. Tapi ini muaranya dari sini. Kalau hari ini kita tidak disiplin melaksanakan PPKM ini, ya tidak akan terjadi tadi itu. Baik. Itu kuncinya. Oke. Makanya semua tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, tokoh apa saja, di komunitas mana saja, itu harus bahu-membahu untuk melaksanakan ini. Kalau tidak, kita akan repot sendiri. Jangan keliru, Anda buat kekeliruan nanti saudaramu yang kena, atau anak istrimu jadi korbannya. Itu bisa terjadi. Jadi kita semua harus betul-betul melihat, karena penyakit ini, kalau dulu perang, ada namanya, saya masih di Kopassus, ada namanya lindung tinjau, lindung tembak. Kau bisa berkelit, kau bisa melindungi dirimu dari tembakan. Di sini kau mau berlindung di mana? Tahu-tahu kananmu kena, kau pun bisa kena. Jadi ini penyakit musuh bersama. Lintas agama, lintas suku, lintas pangkat, lintas kaya miskin. Ini harus dipahami semua. Waduh, silakan minum dulu Pak Luhut. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi Pak Luhut. Karena memang yang penting sekali Pak ya, memberikan edukasi lebih luas kepada masyarakat, kepada pemirsa TV One juga tentunya Pak Luhut ya. Tapi begini Pak Luhut, mungkin PPKM ini saya sangat setuju sekali. Pak Luhut mengatakan bahwa semua harus bekerja, tidak hanya tugasnya pemerintah, masyarakat harus bekerja sama, kemudian pemerintah harus bekerja sama, tokoh juga harus bekerja sama. Bagaimana mungkin Pak, di sini kan ada penerapan soal work from home, work from office, ini bagaimana Pak pengawasannya sendiri nanti untuk setiap kantor-kantor itu standarisasi ataupun toolsnya untuk mengawasi itu seperti apa Pak? Karena mungkin masih ada beberapa kantor-kantor yang tidak bekerja di sektor kritikal dan juga sektor esensial mungkin masih beroperasi Pak. Seperti apa pengawasannya nanti Pak? Ya, kita akan bikin patroli. Jadi saya sudah minta pada Kapolri dengan Panglima TNI untuk membuat patroli-patroli, mengingatkan kalau orang itu tidak pakai masker, apa tadi di kantor masih lebih daripada ketentuan dan sebagainya. Itu akan kita patroli. Oke. Dan saya akan tegur mereka karena dengan tadi yang saya katakan Google kita manfaatkan dengan Facebook, kita akan bisa melihat gerakan di satu kabupaten atau di satu kota ternyata tidak bertambah baik. Malam hari, pagi hari, dan saya akan telepon, saya dan dimnya, dan tadi sudah saya beritahu, kalau di tempatmu terus-terus begitu, saya akan sarankan kepada pimpinanmu kau diganti. Waduh. Karena kau tidak kerja gitu. Baik, Pak Luhut, terakhir Pak Luhut, kita juga ingin Pak Luhut sekali lagi menghimbau kepada masyarakat betapa pentingnya kesadaran saling menjaga satu sama lain, kedisiplinan dalam kondisi darurat seperti ini. Silakan Pak Luhut terakhir. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita ya sebangsa setanah air, saya titip sebagai mungkin ya salah satu yang senior di di segi umur, segi apalah semualah. Ini kita ngalami pada suatu masa krisis yang menurut saya kita harus kompak. Kita buang dulu perbedaan-perbedaan kita buangkan, jauhkan dulu sekarang kepentingan kita. Kepentingan kita adalah kepentingan sekarang membuat Indonesia ini keluar dari krisis kemanusiaan ini, krisis penyakit COVID-19 dengan Delta variannya ini, yang dialami seluruh dunia, bukan hanya kita. Dan kita tunjukkanlah ke bangsa lain bahwa bangsa ini dengan Pancasilanya, dengan kekompakannya, kita mampu bersama-sama mengatasinya.
Presiden berkali-kali mengingatkan itu, dan Presiden juga berkali-kali mengingatkan bahwa tadi rakyat kecil itu menjadi prioritas pertama kita. Jangan sampai mereka terlalu menderita. Dan saya titip pada semua yang teman-teman yang berada, yang lebih dikasih mungkin hidup lebih bagus, ayo kita juga membantu kepada orang-orang susah. Jadi saya lihat tadi itu ada vaksin yang dilakukan oleh relawan-relawan di Kemayoran, di Teresia, di mana tadi itu di Kebayoran. Ayo dibikinlah seperti itu. Entah jumlah 100 orang, menvaksin sehari, 200 orang, 1000. Vaksinnya ada. Kementerian Kesehatan itu siap untuk mendistribusikan. Hanya saya minta supaya kita semua satu. Saya titip betul ini. Saya betul kepada terutama teman-teman saya, anak-anak muda dari saya, mungkin kelas-kelas cucu saya, karena cucu saya juga udah di college. Itu juga, ayo, mari kita berdoa semua, menurut agama kita masing-masing, kita tundukkan kepala kita mohon kepada Tuhan Maha Kasih, supaya kita ini diberi kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bukan masalah kuat-kuatan, masalah benar-benaran, tapi ini masalah yang harus kita hadapin. Dan ini apa yang kami buat, dan sudah juga Presiden lihat sampai ikut terlibat di sini, saya pikir sudah yang terbaik. Dan tinggal eksekusinya kita harus lakukan dengan baik. Itu saja tadi permohonan saya kepada semua kita. Please menahan diri. Dan kepada media saya juga minta jangan membuat berita-berita yang provokatif. Proporsional aja. Dan kepada yang mau bikin hoax, jangan membuat berita-berita hoax. Saya akan tindak. Kalau Anda mau nyoba silakan, kita akan main tegas untuk ini. Karena Anda bisa menghilangkan nyawa orang lain. Dan kalau Anda cinta pada negeri ini, jangan lakukan itu. Tahan dirimu. Berikanlah berita-berita yang positif untuk buat kita lebih sehat, lebih tegar ke depan ini. Itu aja dari saya, terima kasih. Mari kita bangun Indonesia yang kuat, Indonesia yang bersatu, Indonesia yang dari kita untuk kita. Oke, dan ingat Pancasila kita itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Luhut Binsar Panjaitan atas waktunya. Semoga sehat selalu, kita semua sehat selalu, dan kita bisa lepas dari pandemi COVID-19 ini. Dan TV One tentunya memberikan informasi yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Luhut, selamat petang. Dan pemirsa, kabar petang pilihan masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.